Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Petani Maju Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tanaman semangka berumur 30 hari. Ini adalah kondisi tanaman pada umur 30 hari. Namun pada penanaman kali ini cukup terkendala masalah cuaca. Panas matahari sangat kurang karena setiap hari turun hujan, jadi pertumbuhannya agak sedikit terlambat, namun masih dalam kondisi normal. Batangnya juga terlihat kokoh, besar, kemudian ruasnya juga memanjang. Yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah tips bagaimana cara merawat tanaman semangka agar batang tidak pecah, karena batang pecah itu juga berakibat kepada buah yang dihasilkan nanti. Biasanya buahnya akan mengkerut atau bisa juga terjadi pecah buah. Pecah pada batang pohon semangka itu biasanya terjadi karena serangan hama kutu kebul. Mungkin bisa di browsing di Google kalau ingin tahu lebih jelas tentang kutu kebul. Ciri-cirinya adalah apabila terjadi serangan kutu kebul, maka ruas tanaman ini menjadi memendek. Ruasnya pendek, kemudian daun mengkerut. Itu berarti ada serangan kutu kebul. Itu bisa terlihat lebih jelas lagi apabila daun digoyang-goyangkan, kemudian ada binatang kecil berwarna putih yang berterbangan. Itu adalah kutu kebul. Jangan anggap sepele serangan kutu kebul ini, karena kutu kebul ini sangat berbahaya karena perkembangbiakannya sangat cepat, kemudian daya rusaknya juga cukup kuat. Jadi apabila serangan kutu kebul ini tidak segera diatasi, akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bahkan bisa terjadi gagal panen. Kemudian untuk tanaman, seandainya ada tanaman yang terkena serangan kutu kebul, itu harus segera diberikan solusi, artinya harus segera ditangani. Caranya adalah sementara jangan diberikan pupuk dulu, jadi dilakukan penyemprotan terus menerus dengan insektisida atau dengan akarisida, bisa diserang-seling. Untuk waktunya yang paling efektif adalah sore hari atau malam hari, karena obat yang disemprotkan itu akan bertahan lama, karena pada kondisi malam hari tidak ada panas dan akan lebih efektif. Beda dengan siang hari. Kalau siang hari begitu selesai disemprotkan, maka obat akan cepat mengering, terkadang tidak terkena di hama sasaran. Namun apabila dilakukan sore hari menjelang malam atau malam hari, itu efek obatnya akan bertahan lama, karena semalaman pasti tidak akan kering. Kemudian untuk tanaman yang terkena serangan kutu kebul, jangan dilakukan pemupukan dulu, karena apabila pada saat ruas memendek, kemudian pupuk masuk, akan berakibat batang pecah, karena harusnya kena pupuk ini pertumbuhannya cepat ke depan. Berhubung ruasnya memendek, artinya pertumbuhannya itu macet atau terhenti, dia nggak mau jalan. Ketika pupuk masuk, yang terjadi adalah batang pecah sebagai efek dari masuknya pupuk tadi. Maka dari itu penting untuk menjaga agar pupus ini tetap sehat, kemudian pertumbuhannya tetap lancar, tidak ada gangguan. Jadi hama yang paling utama dalam pertumbuhan tunas semangka ini adalah kutu kebul. Trip juga trip juga mengganggu, namun tidak seberapa, karena ujung dari tanaman semangka ini ada serabut-serabut atau bulu-bulu halus, di mana trip tidak akan kurang menyukainya. Berbeda dengan kutu kebul. Kalau kutu kebul dia menyerang daun bagian bawah, kemudian menghisap cairan yang ada di dalam tanaman, terus khususnya daun, kemudian daun akan mengkerut, kemudian ruas memendek dan batang pecah. Apabila sudah terjadi seperti itu,
pecah batang itu juga mengundang datangnya jamur. Apabila sudah daunnya mengkerut di kutu kebul, kemudian batang pecah, jamur masuk, maka nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Kalaupun tanaman bertahan hidup, biasanya buah yang dihasilkan akan berbentuk tidak normal. Kemudian ukuran juga tidak akan menjadi besar. Oke, itu aja untuk tip yang saya bagikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penanganan pecah batang atau serangan kutu kebul. Oke, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena saya akan selalu memberikan video terbaru tentang perkembangan tanaman ini sampai panen nanti. Diperkirakan panen ini akan tiba sekitar 15 atau 10 hari sebelum datangnya bulan puasa atau bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Jadi buat Anda pemirsa yang mungkin tinggal di Surabaya atau sekitarnya, di sekitar awal bulan puasa nanti, jika Anda menikmati buah semangka, kemungkinan salah satunya adalah buah semangka yang dihasilkan dari lahan ini. Karena umumnya hasil panen diangkut ke Surabaya. Oke, demikian. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi, silahkan komen. Saya akan berusaha untuk menanggapi atau menjawab semua komen. Bagi yang ingin sharing, berbagi pengalaman juga silahkan. Oke, sementara sekian dulu. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.